Presiden Jokowi telah meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat kemarin guys, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021. Sebelum melakukan peresmian, Pak Jokowi juga sempat mencoba atau menjajah langsung sirkuit dengan menggunakan motor balap pribadinya guys. Selesai peresmian, Presiden Jokowi tampak mengendarai sepeda motor custom Kawasaki W175 berwarna hijau dengan warna putih di sisi kiri tangki, dan bonetnya terdapat tulisan RI1 yang cukup mencolok guys. Oke guys, kali ini saya akan sedikit mereview sirkuit Mandalika yang berada di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit Mandalika memiliki panjang sekitar 4,3 km atau sekitar 2,7 mil. Sementara tikungannya, sirkuit balap ini memiliki 17 tikungan dengan 11 tikungan ke kanan dan 6 tikungan ke kiri. Presiden Jokowi telah meresmikan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat kemarin guys, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021. Alhamdulillah, kita patut bersyukur bahwa pembangunan jalan bypass Bandara Internasional Lombok sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya
nyatakan diresmikan. Presiden Jokowi yang mengenakan setelan jaket warna hitam tampak langsung ngebut begitu Menteri BUMN Erick Thohir mengibarkan bendera tanda start dimulai. Di belakang Pak Jokowi tampak sejumlah tokoh yang juga mengendarai sepeda motor turut mengiringi seperti Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia dan juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk sirkuit Mandalika ini diberi nama Pertamina Mandalika International Street Circuit. Adalah sebuah sirkuit balap yang terletak di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit ini memiliki panjang lintasan 4,31 km dengan 17 tikungan. Sirkuit ini direncanakan akan membantu tuan rumah ajang balap MotoGP musim tahun 2022 dan kejuaraan dunia Superbike musim tahun 2021. Sirkuit ini memiliki panjang 4,31 km dengan 17 tikungan dengan kapasitas 50.000 tempat duduk di grandstand dan totalnya mencapai 195.700 orang. Sirkuit ini pada awalnya direncanakan memiliki panjang 4,32 km dengan 19 tikungan. Namun didesain diperpendek menjadi 17 tikungan. Menurut Ricky Baherams sebagai CEO Mandalika Grand Prix Association, tikungan dikurangin karena faktor keamanan. Terlalu banyak tikungan bisa berisiko kecelakaan. Lalu diganti dengan trek lurus untuk menambah aksi overtaking. Selain itu, desain sirkuit juga dimulai lebih menguntungkan salah satu pabrikan. Di bulan Februari 2019, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation mengkonfirmasi bahwa sirkuit ini akan menggelar MotoGP selama 3 musim, dari musim 2021 sampai 2023. Namun MotoGP tidak jadi digelar pada tahun 2021 karena adanya pandemi COVID-19. Pada jadwal sementara MotoGP, Mandalika akan digelar setelah GP pembukaan di Losari, Qatar di tanggal 20 Maret 2022. Sirkuit ini juga akan menjadi tempat digelarnya tes pramusim MotoGP musim 2022 dari tanggal 1 sampai dengan 13 Februari tahun 2022. Nama resmi sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika memiliki nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Penamaan sirkuit Mandalika ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama, PKS, sponsorship, dan peluncuran nama resmi sirkuit balap internasional Mandalika di Jakarta
hari Kamis 7 Oktober 2021. Ukuran sirkuit Mandalika mengutip dari situs WSBK, Pertamina Mandalika International Street Circuit dirancang sepanjang 4,3 km atau 4,300 meter. Jumlah tikungan di sirkuit Mandalika mencapai 17 dengan 11 mengarah ke kanan dan 6 lainnya mengarah ke kiri. Kapasitas sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika dapat menampung 150.000 hingga 200.000 orang. Dalam masa pandemi COVID-19, pihak pengelola hanya menyediakan kurang lebih 75.000 kursi di grandstand dan 138.000 di area berdiri di sirkuit Mandalika. Namun karena dibangun di atas lahan hampir 100 hektar, ada banyak tempat terbuka, sehingga ini dapat menjadi kesempatan untuk mendatangkan lebih banyak penonton di masa depan. Sirkuit Mandalika masuk kalender sementara MotoGP. Sirkuit Mandalika juga masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022, dikutip dari situs resmi MotoGP. Sirkuit Mandalika ini bakal menjadi venue balap GP di Indonesia. Rencananya balap MotoGP di sirkuit Mandalika akan digelar pada tanggal 20 Maret 2022 atau beberapa pekan setelah seri pembukaan di Qatar pada tanggal 6 Maret 2022. Selain masuk dalam kalender sementara, sirkuit Mandalika juga akan menjadi lokasi tes pramusim MotoGP. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak MotoGP, sirkuit Mandalika akan menjadi lokasi tes pramusim pada tanggal 11 sampai 13 Februari 2022. Sirkuit Mandalika mendapatkan 3 rekor muri. Sirkuit Mandalika mendapat 3 rekor muri dari Museum Rekor Dunia Indonesia Muri, yakni pengaspalan menggunakan teknologi Building Information Modeling BIM dengan volume terbanyak. Kemudian pembangunan sirkuit pertama standar Federation International de Motorcycles FIM, dan yang ketiga yaitu lintasan sirkuit tercepat. Oke guys, itu tadi sedikit review saya terhadap sirkuit Mandalika dengan nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai informasi terhadap salah satu kebangsaan bangsa Indonesia di ajang balap MotoGP di dunia internasional. Oke guys, terima kasih kalian sudah sampai saat ini setia di channel kami. Untuk kalian yang suka dengan channel saya, silahkan subscribe, dan apabila ada komentar silahkan komentar di bawah video ini.
Oke guys, see you next time.